Pemirsa, Anda menyaksikan Consumer Report bersama saya Dina Gurning dan saat ini sudah bersama dengan kami Bapak Ainul Yakin selaku Direktur PT Unilever Indonesia Tbk. Selamat sore Pak Yakin, apa kabar? Baik, selamat sore Dina. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di CNBC Indonesia. Pak Yakin, mungkin boleh disampaikan ke pemirsa CNBC Indonesia bagaimana Anda melihat situasi industri FMCG di Indonesia mungkin dimulai dari di sepanjang tahun 2024 ini hingga beberapa waktu ke depan. Silakan Pak Yakin. Ya, industri FMCG di Indonesia menurut saya potensinya sangat besar. Ya. Ini dilandasi oleh sebenarnya kondisi perekonomian di Indonesia juga gitu. As you know, ekonomi kita kan tumbuh cukup stabil, mungkin di angka sekitar 5%, inflasi cukup terjaga, kemudian pertumbuhan populasi juga cukup sehat gitu. Kita young population. Nah, ada satu faktor lagi yang menambah potensi pertumbuhan yang lebih bagus lagi, itu adalah kenyataan bahwa konsumsi per kapita di Indonesia itu relatifly masih rendah. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara seperti Cina gitu, Cina itu 2 kalinya konsumsi kita di Indonesia. Brasil misalnya itu 3 kalinya gitu. Jadi kombinasi antara ekonomi yang stabil, inflasi yang terkontrol sehingga daya beli bagus, kemudian juga pertumbuhan yang masih tinggi dari sisi konsumsi, membuat potensi FMCG sangat bagus. Nah, kalau kita lihat angka 3 tahun terakhir ya, pertumbuhan CAGR itu ada di sekitar 6,2% untuk beauty and personal care. Nah, satu interesting fact adalah bahwa pertumbuhan itu memang tinggi, 6,2 di atas GDP. Tapi juga ada satu fenomena yang menarik, yaitu bahwa pertumbuhan itu ada di, kita sebutnya itu two-speed economy. Jadi ada di yang premium itu tumbuh karena ditopang oleh pertumbuhan kelas menengah ke atas. Tapi di satu sisi yang value segment juga tumbuh bagus. Karena kita sadari masih banyak consumer kita yang masih menginginkan produk-produk yang value oriented yang lebih terjangkau. Jadi akibatnya pertumbuhan bagus, ada potensi ke atas reaching up, ada potensi ke bawah reaching down. Sehingga strategi kita adalah bagaimana kita mengcater opportunity itu baik reaching up maupun reaching down. Tapi secara global potensinya sangat besar. Berarti Unilever Indonesia melihat bahwa pasar di Indonesia sendiri ini masih diselimuti oleh optimisme dan juga masih banyak yang bisa dioptimalkan. Lalu melihat Unilever Indonesia sebagai market maker, bagaimana Anda melihat pergerakan atau tren konsumen di Indonesia sendiri? Iya, pertama tadi saya ulangi sedikit bahwa potensinya sangat besar, terbukti dengan 3 tahun terakhir tumbuh sekitar 6,2% di BBC, dan juga ada kecenderungan ke atas dan ke bawah. Peluangnya ada di 2 arah. Nah, kalau saya lihat justru sebagai company prioritas terbesar kita itu ada di reaching up. Karena kita tahu bahwa saat ini Indonesia perekonomianya bagus. Tapi ke depan kita sangat optimis bahwa akan lebih bagus lagi. Sehingga tingkat purchasing power consumer kita itu akan selalu meningkat. Sehingga the big focus yang kita punya itu adalah premiumisasi. Bagaimana kita menyediakan produk-produk yang memberikan benefit lebih yang bisa dibeli oleh segmen kita yang menengah ke atas. Dan itu harapannya akan memberikan value yang lebih bagus gitu. Itu satu. Kita banyak inovasi ke arah sana selama ini. Contohnya dengan misalnya kalau kita ingat brand Vaseline. Kita punya Vaseline Body Lotion dan kita luncurkan Vaseline Glutathione. Which is itu adalah premium varian dari Vaseline dengan manfaat yang lebih bagus karena ada serumnya. Dan itu ternyata animo masyarakat juga cukup bagus. Jadi performanya cukup bagus. Di kategori lain misalnya kita punya Rexona. Kita baru-baru ini mengeluarkan Rexona Vitamin Bright. Jadi Rexona sudah sangat terkenal dengan produk yang untuk wet protection gitu ya, supaya tidak berkeringat berlebih. Tapi
dengan bright tadi, brightness, itu memberikan benefit lain, which is itu adalah brightening the underarm dengan teknologi yang kita punya. Jadi premiumisasi menurut saya adalah satu peluang yang sangat besar dan pergerakan konsumen juga ke arah sana. Kita terbiasa dengan sikat gigi yang maksudnya manual gitu ya. Tapi dengan purchasing power yang semakin meningkat, kita baru-baru ini meluncurkan Pepsodent Pro Vibe. Itu adalah electric toothbrush. Dan itu juga penerimaan masyarakat cukup bagus. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa pergerakan konsumen akan bergerak ke atas dan kita akan punya strategi yang bagus. Kedua adalah Muslim trend. Jadi kita sama-sama tahu Indonesia ini lebih dari 80% consumer kita itu Muslim. Dan 50% lebih pakai hijabnya itu setiap hari. Dan tren ini semakin meningkat. Dan seperti kita ketahui ya, kalau kita pakai hijab di tropical climate seperti Indonesia, pasti akan membutuhkan produk tertentu yang bisa membantu. Misalnya deodoran seperti apa yang diperlukan, shampoo seperti apa yang diperlukan. Itu juga kita akan cater ke arah Muslim trend tadi dengan inovasi-inovasi kita. Makanya kita punya misalnya Vaseline, kita punya Vaseline khusus hijab untuk deolotion yang khusus hijab sehingga mudah menyerap. Kita punya deolotion dan deodoran Rexona juga untuk yang hijab. Begitu juga kita punya produk shampoo Sunsilk untuk hijab dan seterusnya. Jadi tren hijab itu sangat besar. Yang ketiga yang menurut saya sangat positif dan sering sekali pemerintah juga menyampaikan adalah kita ini punya bonus demografi gitu. Karena piramida konsumen kita itu kan relatively muda, young. Nah, specifically kalau kita ngomong Gen Z. Gen Z itu sekarang merupakan kelompok yang dominan di Indonesia. Dan Gen Z itu kurang lebih hampir sepertiga dari populasi kita itu Gen Z. Gen Z punya karakteristik tertentu di mana mereka menginginkan bukti nyata, sesuatu yang mereka bisa lihat. Nah, itu memberikan kita kesempatan gitu, tapi juga challenge bagaimana kita bisa engage mereka dengan efektif menurut bahasa mereka gitu. Sehingga bagaimana kita meningkatkan upaya kita melalui digital, komunikasi kita mungkin sekarang bergeser udah sangat strong di digital dan recently juga very strong on social first. Ini adalah supaya kita bisa engage dengan kelompok Gen Z yang merupakan segmen terbesar di Indonesia saat ini. Oke, baik Pak. Seperti yang kita ketahui begitu ya, Unilever Indonesia pada saat ini memiliki 40 brand dan menjadi pemimpin di 13 kategori dari 15 kategori Unilever berada. Kira-kira apa upaya dari Unilever Indonesia untuk tetap memimpin atau menjadi lead pasar FMCG sendiri, Pak? Pertama Mbak, Mbak Dina, saya merasa sangat, I feel blessed gitu, and we feel blessed karena kita pegang satu merek-merek dan kategori yang sangat strong di pasar dan kita nomor 1 di 13 kategori dari 15 kategori yang kita punya. Nah, itu merupakan satu opportunity gitu ya. Karena dengan posisi itu dan market tumbuh bagus, itu memberikan peluang buat kita untuk selalu bisa memberikan dampak yang besar baik secara bisnis maupun kepada masyarakat. Itu pertama ya. Yang kedua tentu saja posisi itu tidak membuat kita complacent karena kita harus selalu sustain gitu ya, bahkan improve posisi-posisi itu. Nah, makanya menurut saya ada beberapa aspek gitu. Yang pertama menurut saya fundamental ya buat kita di bisnis itu adalah consumer intimacy. Jadi kita harus selalu dekat dengan konsumen, kita harus selalu dekat dengan customer kita gitu ya, partner-partner kita untuk mengerti apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan apa yang dibutuhkan oleh customer kita. Ketika saya sebutkan customer itu seperti retailer, trade gitu ya, di mana consumer bisa beli. Itu satu. Maka banyak sekali upaya kita untuk selalu mengedepankan, mendapatkan consumer insight. Saya mungkin cerita sedikit bahwa kita
step up effort gitu ya untuk mendapatkan insight itu dengan company wide effort gitu, yang kita sebut dengan consumer customer intimacy program, di mana kita minta setiap employee untuk spend a certain hours per quarter gitu ya untuk ketemu dengan consumer atau ketemu dengan customer kita dan mendapatkan insight first hand. Jadi itu sangat penting. Banyak sekali inovasi kita yang datang dari situ gitu ya. Yang kedua adalah teknologi. Teknologi, bahwa kita itu adalah satu company yang sangat percaya bahwa the product is the hero. Jadi kalau ada kebutuhan konsumen, produk kita itu harus bisa menjawab kebutuhan mereka. Makanya R&D, research and development kita menjadi pilar sangat penting, gitu ya, di sisi itu. Jadi saya ngambil beberapa contoh, misalnya Dove Hair Fall Expert gitu ya misalnya. Itu sebagai produk yang mencegah kerontokan, Hair Fall Expert, itu di backup oleh teknologi yang researchnya itu membutuhkan 10 tahun untuk bisa come up dengan satu produk ya yang memang bisa menutrisi rambut dari akarnya dan mengembalikan serat-serat rambut itu menjadi lebih bagus sehingga bisa mencegah kerontokan rambut sampai 99%. Nah itu di backup oleh teknologi and research and development. Begitu juga contoh lain misalnya Pepsodent sensitive expert ya, itu juga bisa mengatasi rasa ngilu di gigi yang kalau buat yang ngalami itu sangat mengganggu gitu ya, dalam waktu 30 detik saja. Nah ini produk-produk yang works and product is a hero dan itu sangat essential dalam strategi kita. Yang ketiga adalah consumer engagement, marketing ya, kita sangat dikenal sebagai marketing company. If you follow Cannes sekarang lagi seru-serunya di sana, itu Unilever is in the number 1 on the league sebagai company yang banyak sekali melakukan campaign yang boleh dibilang breakthrough gitu ya, sehingga kita mendapatkan itu. Tapi the point that I'm making adalah kita punya produk kita punya insight yang bagus, kita punya produk yang bagus. Now how we market it. Nah ini tidak terlepas dari bagaimana kita bisa engage consumer. Misalnya apa elemen-elemen apa gitu. Pertama adalah investment, very significant. Jadi kita invest untuk engage dengan consumer. Di lain itu juga better asset, jadi asetnya juga lebih bagus. Jadi kita test very rigorously. Dan juga kita menyadari bahwa consumer kita bergeser. Tadi yang saya mention soal Gen Z gitu ya. Mereka go into digital. Tahun 2023 is the first year di mana people spend more time in digital rather than on TV. Penetrasinya. Jadi orang lebih banyak di digital daripada nonton TV. Maka itu juga terefleksi dari pergeseran pola investment kita untuk mendekat ke arah sana, dan itu tidak terlepas dari Gen Z ya dan even now Alpha gitu ya, sehingga kita selalu mengarah ke arah sana. Mungkin satu aspek lagi adalah yang penting digital, data dan digitalisasi itu tuh sangat penting. Itu jadi saya udah mention soal insight, teknologi, consumer engagement, dan yang terakhir itu channel. Kita tidak bisa service our consumer kalau kita tidak bekerja sama dengan baik dengan partner-partner kita, which is itu adalah customer. Nah, kita punya filosofi bahwa kita bukan cuma ingin grow bisnis kita, tapi kita ingin grow kategori kita bersama dengan customer. Jadi makanya kita sangat mengandalkan insight yang tadi kita punya. Kita bisa mengidentifikasi yang kita sebut kategori value driver. Kira-kira growth dari kategori ini dapat datang dari mana, gitu ya. And then kita kolaborasi dengan key customer kita untuk melakukan joint business planning, bekerja sama sehingga kita bisa sama grow the kategori customer happy, Unilever happy, and consumer kita juga bisa di-serve dengan lebih baik. Jadi mungkin 4 hal tadi itu yang saya sampaikan bagaimana kita bisa mempertahankan posisi kita sebagai market leader. So if I may repeat gitu ya, strong consumer insight,
strong technology behind it sehingga the product works. The product is a hero, strong engagement dengan consumer kita, dan strong partnership dengan retailer, customer kita.